Ini adalah Vivo V50, smartphone yang mengutamakan group portrait. Yes, termasuk group selfie. Spesifik banget ya, lumayan ya. Tapi maksudnya gimana? Dan apakah hanya itu aja kelebihannya? Mari kita bahas bareng-bareng. Hey guys, untuk yang baru masuk channel gue pertama kali, ini kenalan dulu. Nama gue Aryo Pratomo atau di sosial media dikenal sebagai @shegario. YouTube channel gue ini isinya semua yang berhubungan dengan teknologi dan hidup gue. Mau itu review, comparison, atau teknologi apapun. Gue coba bahas dengan ringan, dalam bentuk cerita, dan berusaha relatable, dan mungkin berguna siapa tahu. Who knows? Kalau cocok, jangan lupa, subs. Oke, balik lagi. Ini adalah Vivo V50. Seperti yang udah pernah nonton review-review Vivo gue sebelumnya, gue ada seri X tuh udah tahu ya, itu adalah premiumnya atau flagshipnya. Seri Y itu adalah entry levelnya, dan V ini adalah di tengahnya, mid range-nya. Nah, V50 adalah yang terbarunya. Silakan, lo mau lihat perbandingan video V40 versus iPhone 15 Pro kemarin? Itu bisa dilihat. Vivo V50 yang ada di gue ini nama warnanya adalah Harmony Red. Menarik ya? Gue nggak inget kapan terakhir gue pegang smartphone warna merah. Udah lama banget kali. Tapi merahnya ini lebih ke marun gitu, kayak lebih soft dan nggak gitu screaming bright red. It's quite elegant, feels a lot more premium. I like it. Tapi kalau kalian nggak cocok, V50 juga hadir ada warna blissful purple sama solid black. Selain warna, desainnya cukup menarik di bagian housing kameranya ini. Dua kamera belakangnya ini menyatu di satu lingkaran hitam yang besar ini. Dan bagian bawahnya itu ada yang ciri khasnya V-Series-nya Vivo, yaitu Aura Light-nya. Desain ini simple, again, I like it. Tambahannya, 3D curve screen, all new rounded edge design. Nyaman dipegang, lumayan, tapi balik lagi ke preference kalian, suka apa enggak. Tambahannya, dia selain 3D curve edge design ini, yang bikin nyaman dipegangnya, dia tuh beratnya juga ringan, cuma sekian nih, gue timbang langsung nih. Dan ketebalannya itu beda. Untuk yang merah ini 7,57 mm, sedangkan yang 7,39 mm untuk yang hitam. Lumayan nyaman untuk dipegang, ringan dan nyaman. Oke, udah cukup kita ngomongin desainnya. Kalian mungkin udah nunggu yang satu ini tentang kameranya. Kenapa smartphone ini tergolong kategori khusus, smartphone khusus grup foto. Jadi gini, jadi kan gue milenial nih, mungkin sebagai yang nonton video ini bisa jadi sebagian dari kalian tuh Gen Z dan lebih jago foto Gen Z. Ya sih itu loh, foto yang menggunakan kamera belakang, kamera ultra wide belakang biar cakupannya lebih luas. Grup selfie Gen Z atau selfie milenial ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang Gen Z itu menurut gue menggunakan ultra wide, artinya dia menggunakan lensanya yang zoomnya itu 0,6x dan mendapatkan lebih banyak orang bisa masuk ke dalamnya. Kekurangannya adalah kalau belakang gini, gue ada viewfindernya atau screennya untuk melihat tuh udah pas belum, semuanya dapat apa enggak, miring apa enggak. Sedangkan grup selfie milenial kebalikannya, dia bisa ngeliat framingnya tapi framenya biasanya terbatas, nggak sampai selebar yang ultra wide yang belakang. Suka nggak cukup tempat kalau orang suka berebut tuh, geser-geseran lah. Nah, Vivo V50 itu ada selfie kamera yang cukup luas nih cakupannya. Dia 92 derajat wide angle kamera. Artinya dia bisa di zoom out dikit tapi bukan 0,6, dia 0,8x. Ultra wide belakang itu 119 derajat 15 mm atau 0,6 tadi. Sedangkan kamera depan tuh 92 derajat 23 mm 0,8. Beda dikit. Sedangkan kualitas kameranya sama-sama 50 megapiksel resolusinya. Beda di f1,9 untuk yang belakang dan f2,0 untuk yang depan. Tipis banget bedanya. Tapi gue prefer ini karena ada yang depan ini, karena ada viewfindernya. Nggak perlu ribet ngulang beberapa kali kalau ternyata angle yang belakang itu nggak pas. Nah, luas gitu. Semua masuk. Hasilnya sebagus ini. Dan baru kalau misalnya emang nggak cukup, emang rame banget sampai 30 orang, nah butuh lebih banyak orang lagi untuk masuk, ya udah pakai baru kamera belakangnya. Bisa pakai kamera ultra wide belakang tadi, menurut Vivo 30 orang tuh masuk. Gue sendiri jujur belum ada kesempatan nih kumpul 30 orang nih, dipinjemin nanti harus dibalikin lagi. Gue belum ada nih lebaranan halal bihalal 30 orang. Tapi nanti deh, kalau gue sempat nih belum dibalikin, gue akan upload fotonya ke Instagram gue sampai berapa orang bisa masuk dan bagus-bagus gitu. Follow dulu Instagram gue di sini.
Nah, selain ultra wide kameranya, sejak adanya Zeiss kemarin di V40, V50 tentu lebih bagus lagi. Sejak ada Zeiss, artinya ada 7 bokeh style yang udah seperti biasa. Kalian udah nonton di review gue ya, di Vivo udah hafal tuh seperti apa, dan ini juga masuk lagi ada di sini. Belum lagi ada mode yang gonta-ganti lensa kayak di X200 Pro itu juga ada di sini. Belum lagi ada filter di film camera mode. Nyalain kameranya, lo terus swipe ke atas dari panah di bawah ini, dan lo bisa main kayak zaman dulu main Lomo gitu. Filter-filternya beda-beda banget. Banyak banget pilihannya. Belum lagi kalau kalian yang emang suka kumpul malam nih, party mungkin, siapa tahu lah. Nah, itu aura lightnya yang di sini, ini cocok banget. Ini AI Aura Light Portrait 2.0. Secara ukuran dia lebih besar 2 kali lipat, tapi level brightness-nya sama. Nah, ini menghasilkan cahaya yang lebih soft karena lebih luas, tapi lebih soft tetap dari flash normalnya. Jadi tekstur kulit itu masih bisa lebih dapat, nggak overexposure gitu di keadaan yang gelap. Dan bisa dibikin warnanya warm juga, lebih putih dan lebih kuning gitu ya. Kalau kuning kan warm kan enak tuh. Selain itu ada fungsi live photo, kayak di iPhone lah. iPhone ada live photo, ini udah ada di sini. Jadi kita tidak akan kehilangan momennya. Lo bisa kayak ambil momen yang pas senyumnya pas gitu. Oh ya, dan layaknya seperti smartphone flagship nih, X200 Pro juga, dia udah ada AI Erase 2.0. Jadi ngapus objek. Jadi kalau ada foto gue ini, sekitarnya ada orang-orang dia sekitarnya ini bisa dihilangin. Jadi seolah-olah gue sendiri di masjid lagi sholat Jumat gitu ya. Kita lihat deh, 2.0 ini udah tambah pinter banget dan tambah cepet. Tentu tergantung internet kalian. Nah, foto-fotonya itu mungkin memang belum sebagus X200 Pro ini. X200 Pro ini udah juaranya lah. Jangan dibandingin ke situ karena harganya, kelasnya itu beda. Tapi ini untuk harga dan kelasnya ini udah bagus banget. Dan bukan cuma itu, kamera memang strong point, tapi V-series kali ini udah dengan baterai yang naik 6000 mAh. Naik dari sebelumnya tuh 5500 mAh dan 90 watt charging, naik 10 watt yang kemarin tuh 80. Itu semua dilakukan tanpa menghilangkan IP6869-nya yang udah bisa ngebantu underwater fotografi. Kalau lagi berenang-berenang tuh, foto-foto bisa. Dan Vivo katanya menjamin baterainya nggak akan turun ke 80% health baterainya sebelum 4 tahun. Nah tuh, cobain tuh. Kan gue nggak perlu 4 tahun ya untuk buktiin ini ke kalian. Pakai aja, beli aja, pakai 4 tahun dan cerita lagi kalau kualitasnya udah turun di bawah 80%. Gue juga penasaran berapa banyak orang yang pakai smartphone yang sama selama 4 tahun. Pasti langka. Nah, strong point satu lagi, tadi gue udah sebut sebagian, adalah AI-nya. Ini udah Android 15 dengan Vantage OS 15 dengan sistem on-chip Snapdragon 7 Gen 3. Sama dengan sebelumnya, ini memang menjadikannya yang belum flagship. Kalau flagship kan 8 ya. Walau rasanya sebenarnya sudah seperti flagship. SoC ini sudah mendukung AI, tapi harganya bukan yang paling mahal. Lo nggak harus beli flagship untuk dapat AI. Ini menarik. Dan AI-nya itu lengkap kok, lengkap. Gemini ada, Circle to Search ada, Live Text ada, Transcript Assist ada, Live Call Translation ada, Screen Translation ada juga. Gue berani rekomend smartphone ini kalau kalian emang nyari kamera dengan budget mid range dengan harga mulai dari 6,499 juta. Detailnya lo bisa lihat di sini. Dia masuk banget untuk disebut mid range. Apalagi buat kalian yang emang makhluk sosial, manusia ini memang makhluk sosial yang selalu menjadi si paling inisiatif untuk foto grup setiap abis ngopi-ngopi, ketemuan, nanti halal bihalal, silaturahmi, apapun itu, buka bersama, reunian, mau milenial atau Gen Z, itu dimudahkan. Gue jujur sebenarnya bukan orangnya karena gue lupaan. Ketemu orang saking serunya ngobrol itu malah kan jarang lihat smartphone, jarang lihat handphonenya. Terus tiba-tiba buru-buru harus lanjut ke meeting berikutnya atau harus pulang. Lupa foto. Nah gitu. Malah gue sebenarnya bersyukur kalau ada yang si paling foto itu. Ngingetin foto itu enak ya nggak? Nanti gue tinggal reshare aja di story. So gimana? Cocok? Atau masih perlu gue bandingin dengan kamera di range-nya? Tulis di kolom komentar kamera apa yang harus gue bandingin, smartphone apa yang harus gue bandingin. Nanti kalau rame gue bikinin videonya sendiri khusus untuk perbandingan kameranya. Gue usahain mau sama iPhone 16 yang udah resmi. Ayo tulis aja. But until then, bye now. Be nice.